Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milada Nifa dengan NIM 440141918. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran model Project 3 SI 3PE, di mana model ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah jelajah alam sekitar. Sebelum saya lanjut ke RPP saya akan menjelaskan model yang saya buat ini, yaitu model project yang saya namakan 3SI 3PE. Asal muasal dari model project saya ini karena dari pembelajaran project based learning yang saya integrasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar. Dan mata pelajaran yang saya ambil untuk penerapan model saya ini yaitu materi bioteknologi. Kita lanjut ke definisi dan tujuan model. Model project based learning sendiri kita integrasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar, merupakan model pembelajaran yang berbasis project yang mengharuskan keaktifan siswa, tetap dengan cara yang menyenangkan, tidak membosankan, dan bisa sebagai model keterampilan siswa di masa yang akan datang atau di masa depan. Model ini saya namakan 3SI 3PE. Model ini bertujuan untuk memudahkan pembelajaran siswa dengan memberikan proyek tetapi selalu dengan panduan guru dan menghasilkan suatu produk yang dapat sebagai kekreatifan siswa sebagai bekal masa depan. Ini merupakan siklus dari model pembelajaran 3SI 3PE. Dari integrasi antara model pembelajaran PJBL dengan pendekatan jelajah alam sekitar, saya di sini menghasilkan 5 sintaks. 5 sintak di mana 4 sintak di dalam siklus dan 1 sintak itu di luar siklus. Yang pertama yaitu saintifikasi. Saintifikasi di sini sintaknya bertujuan sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Di sini guru berkewajiban untuk memberikan pertanyaan atau pancingan kepada siswa agar siswa itu dapat lebih mengamati apa-apa yang ada di sekitar kita atau fenomena yang ada di kehidupan asli yang dapat ditemui oleh siswa. Kemudian sintak yang kedua yaitu observasi. Sintak observasi ini bertujuan sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada. Nah, disusunlah suatu perencanaan proyek ini melalui percobaan dan melatih siswa untuk merancang suatu percobaan ini dengan teliti dalam observasi melalui percobaan penerapan prinsip-prinsip suatu materi pelajaran. Tetapi di sini saya menggunakan materi pembelajarannya itu pada mata pelajaran bioteknologi. Di sini selain kegiatan observasi ini dengan kita berkunjung ke pabrik di sekitar siswa, atau saya ini akan melakukan observasi di pabrik tempe yang ada di Kabupaten Kendal. Siswa juga harus melakukan praktikum atau observasi sendiri dengan melaksanakan percobaan sesuai apa yang siswa inginkan. Jikalau tadi itu kita observasi ke pabrik tempe, maka siswa juga boleh membuat produk bioteknologi berupa tempe ataupun yang lainnya seperti tape, yogurt juga diperbolehkan. Tetapi di sini saya sebagai atau guru itu sebagai memberikan contoh atau pertama itu observasi itu, guru juga boleh memilihnya. Tetapi saya di sini memilih ke pabrik tempe yang ada di sekitar lingkungan siswa. Sintak yang ketiga yaitu penjadwalan. Sintak ini bertujuan agar siswa dan guru melaksanakan proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini tuh siswa diberikan beberapa jangka waktu yang dimana waktu itu tuh kita sebagai guru juga tidak harus selalu memantau, tetapi siswa harus melaksanakan sesuai jadwal yang diberikan guru. Dalam waktu ini kita sebagai guru memberikan waktu 1 minggu. Setelah sebelumnya kita memberikan observasi, memberikan materi, penayangan video, maka siswa juga harus melaksanakan tugas pembelajarannya.
Guru pun di sini juga memiliki jadwal tertentu seperti melakukan penilaian atau persiapan penilaian terhadap produk yang akan ditampilkan oleh siswa. Sintak yang selanjutnya yaitu evaluasi. Sintak evaluasi ini bertujuan agar peserta didik dapat mengevaluasi dirinya dari segi pemahaman dan proyek yang telah dikerjakan. Nah, sintak di sini siswa harus menampilkan hasil produknya. Walaupun di sini karena jangka waktunya seminggu, jadi siswa tidak bisa ada yang bisa menampilkan produknya dengan membawa produknya ataupun cuma bisa sebagai foto ataupun video, tetapi juga harus menayangkan PPT yang menunjukkan bahwa siswa tersebut telah melakukan proyek tersebut. Sintak yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian di sini bertujuan untuk menilai seluruh kegiatan yang dilaksanakan siswa dari segi keaktifan bertanya, menjawab, dan diskusi dalam hal lain. Seperti penilaian pada proses siswa. Di sini juga sintak ini penilaiannya tidak cuma di akhir proyek atau hasil proyeknya, tetapi dari awal pembelajaran sampai hasil proyeknya kita nilai semua. Jadi yang kita nilai itu proses, bukan cuma hasil. Nah, di sini tuh ada diagram alir. Diagram alir dari model project 3SI 3PI. Selanjutnya, karena tadi itu ada evaluasi, ada penilaian, di sini bedanya evaluasi itu merupakan hasil proyeknya, sedangkan penilaian itu meliputi semua proses dari sintak-sintak tadi atau 4 sintak. Dalam evaluasi ini juga siswa juga diberikan soal atau tes, bisa dikatakan post-test juga, agar siswa itu lebih memahami apa yang telah dikerjakan dalam model pembelajaran ini. Kita lanjut ke rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk KI-nya yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli di sini gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kita lanjut ke kompetensi dasar. KD yang saya pilih yaitu KD kelas 12 semester genap dengan alokasi waktu 2 JP atau kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. KD yang saya pilih yaitu KD 3.10 yaitu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Dengan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan konsep dasar bioteknologi, membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari produk bioteknologi konvensional dan modern, menganalisis dampak bioteknologi bagi kehidupan manusia. Untuk KD keterampilan yaitu menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method, yaitu indikator penyampaian kompetensinya yaitu membuat inovasi produk bioteknologi konvensional serta menganalisis kegunaannya dalam kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran dari model 3SI 3PI ini menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas tentang bioteknologi yang dapat menghasilkan produk yang dapat sebagai kekreatifan siswa, sebagai bekal masa depan dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri,
selama proses pembelajaran dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita ke langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajaran di sini, saya menggunakan metode Project Based Learning yang diintegrasikan dengan jelajah alam sekitar yang meliputi adanya diskusi, tanya jawab, dan penugasan atau proyek. Kegiatan pembelajaran itu biasa kita awali dengan peserta didik bersama guru melakukan doa bersama. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diberikan dalam waktu 5 menit. Untuk sumber belajar dari kegiatan pembelajaran mode ini menggunakan buku siswa biologi kelas 12, modul atau bahan ajar, internet, PowerPoint interaktif, narasumber langsung atau pabrik yang ada di sekitar sekolah. Kegiatan intinya yaitu meliputi guru pertama menyiapkan video tentang pembuatan produk tempe di pabrik yang ada di Kabupaten Kendal yang biasanya siswa dapat ditemui secara mudah. Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk berkelompok. Selanjutnya siswa membagi kelompok diskusi dengan cara yang disepakati antara siswa atau dengan yang lain. Kemudian siswa membentuk kelompok untuk mengamati video yang ditampilkan guru dan diberi beberapa pertanyaan atau dorongan agar siswa dapat berpikir lebih ke arah fenomena di kehidupan yang nyata. Kemudian siswa diberikan lembar pertanyaan untuk diskusi kelompok tentang percobaan bioteknologi dalam video pembuatan tempe. Kemudian siswa mempresentasikan lembar pertanyaan di depan kelas untuk mengetahui langkah-langkah melaksanakan percobaan. Kemudian guru membuat rubrik penilaian dari lembar pertanyaan dan keaktifan diskusi. Guru membentuk kelompok untuk melaksanakan proyek percobaan. Siswa diberi petunjuk kerja tentang pembuatan tempe dan tape serta diberi arahan sebelum melakukan percobaan. Kemudian penayangan video interaktif percobaan yang inovatif dan mengajak siswa untuk mengunjungi pabrik tempe di sekitar sekolah. Guru memberikan lembar kerja siswa sebagai bentuk hasil berkunjung ke pabrik dan memberi penugasan laporan sesuai dengan skema dan arahan dari guru. Kemudian guru memberikan penugasan proyek berupa pembuatan video mengenai prinsip-prinsip bioteknologi. Untuk sintaks saintifikasi dimulai dari guru menyiapkan video tentang pembuatan produk tempe di pabrik yang ada di Kabupaten Kendal yang biasanya siswa dapat temui secara mudah. Di sini sebelum melaksanakan observasi, guru pun sudah melakukan observasi sehingga dapat menayangkan video yang telah dibuat oleh guru. Di sini siswa ditugaskan untuk mengamati video tersebut secara berkelompok dan diberikan lembar kerja siswa. Di sini guru membuat rubrik penilaiannya juga dari tadi yang dari penugasan lembar kerja siswa yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa secara berkelompok. Selanjutnya kita ke sintak observasi. Di sini siswa diberi penugasan untuk melaksanakan observasi, yaitu kita melakukan observasi secara bersama-sama satu kelas, tetapi kita sudah membagi kelompok. Jadi ada penugasan tertentu setelah kita observasi di pabrik tempe tersebut. Observasi di sini juga meliputi praktikum atau percobaan yang siswa lakukan secara mandiri di rumah masing-masing diperbolehkan dan siswa melakukannya sesuai kelompok yang tadi yang kita ajak kita saat observasi tersebut di pabrik tadi. Kemudian sintak penjadwalan. Sintak penjadwalan ini meliputi yang awal yaitu guru memberikan penugasan proyek berupa pembuatan video mengenai prinsip-prinsip bioteknologi. Jadi ini merupakan langkah
Langkah-langkah pembelajaran, langkah awal, langkah yang pertama, karena di sekolahan kita terbatas waktu juga, seperti yang ada di RPP ini, kita melakukan kegiatan ini selama 30 menit. Selanjutnya melaksanakan, karena sudah waktunya habis, peserta didik melakukan refleksi dengan dibimbing oleh guru terhadap hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Jadi tadi hasil pengamatannya itu didiskusikan secara bersama-sama dalam satu kelas. Dalam akhir atau penutup kegiatan pembelajaran, peserta didik juga melakukan refleksi. Di sini meliputi siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan apa yang tadi didiskusikan. Tetapi di sini juga guru bisa menambahnya. Selanjutnya guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya dan bersama peserta didik atau siswa berdoa sebagai penutup pembelajaran. Di sini karena kita melaksanakan sintak model pembelajaran ini selama 2 kali pertemuan, maka pertemuan selanjutnya tadi itu dijelaskan tentang kegiatan yang akan kita laksanakan di pertemuan atau kegiatan pembelajaran yang kedua. Untuk media pembelajaran yang tadi dilaksanakan yaitu meliputi media LCD, laptop, dan LKS atau lembar kerja siswa. Untuk bahannya yaitu spidol dan whiteboard atau papan tulis. Kesimpulan pembelajarannya yaitu peserta didik bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi yang telah dibahas sehingga peserta didik dapat memahami tentang konsep dasar bioteknologi serta jenis bioteknologi konvensional dan modern. Kita ke pertemuan kedua atau seminggu yang akan datang. Kegiatan pembelajaran ini juga menggunakan metode project based learning, diintegrasikan dengan jelajah alam sekitar, juga dengan diskusi tanya jawab penugasan. Sumber belajarnya yaitu buku siswa biologi kelas 12 modul atau bahan ajar internet PowerPoint. Media pembelajarannya yaitu media LCD, laptop. Bahan ajarnya PowerPoint, video, laporan hasil percobaan. Untuk kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, di mana peserta didik bersama guru melakukan doa bersama. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diberikan. Kemudian kegiatan intinya yaitu meliputi peserta didik menampilkan videonya tentang pembuatan produk bioteknologi. Kemudian peserta didik mempresentasikan laporan hasil coba pembuatan produk bioteknologi di depan teman-temannya. Ini secara berkelompok dengan sintak evaluasi ini meliputi kegiatan ini tersebut menerapkan sintak evaluasi. Kemudian kegiatan penutupnya meliputi peserta didik melakukan refleksi dengan dibimbing guru terhadap hasil presentasi yang telah dilaksanakan. Nah, di sini tuh karena tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dari minggu kemarin, minggu ini atau pertemuan yang kedua ini, siswa dapat merefleksikan. Di sini juga diharapkan guru juga memancingnya. Jadi guru tidak langsung menyampaikan kesimpulan apa yang materi yang diberikan, tetapi memberikan kesempatan peserta didik atau siswa untuk menyampaikan kesimpulan yang mereka dapatkan selama 2 kali pertemuan ini. Kemudian peserta didik itu melaksanakan tes evaluasi akhir berupa soal pilihan ganda tentang bioteknologi. Untuk di sini sintak yang diberikan yaitu penilaian. Di sini peserta didik diberikan tes evaluasi ini atau bisa dikatakan post tes dari akhir pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya dan bersama peserta didik berdoa sebagai penutup pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran dari materi ini juga sama. Peserta didik bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi yang telah dipresentasikan sehingga peserta didik dapat memahami tentang konsep dasar bioteknologi serta jenis
bioteknologi konvensional dan modern. Nah, ini merupakan penjelasan dari RPP saya tentang model pembelajaran 3SI 3PI. Sekian dari saya yang dapat saya presentasikan dari RPP yang saya buat dan model pembelajaran yang saya buat. Jika ada salah kata ataupun salah dari penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.